Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para sepuh pensepuh, dan kami hormati mudiruna, Bapak pimpinan Pondok Pesantren dan pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Al Mumtazah, ini Bapak Kiai Haji Muammal Syarif MA, yang saat ini tadi saya dengar masih berada di rumah sakit mendampingi Ibu Nyai. Ya, kita doakan semoga Ibu Nyai isi daripada kiai kita, mudir kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yakni Ustadz Al-Hajj Mu'allis SAG. Ada di sini Pak, anak-anak sekalian, apalagi sedang di luar juga. Ya, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Jadi kami hormati selaku penanggung jawab acara, yakni Ustadz Ariko Zaidi. Ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Kayaknya dari
dari luar kayaknya kelihatannya. Ya, dari luar pondok. Ipa senalan. Oh boleh ya masa. Oh Ustaz. Apa nasiban. Kemudian kami menghormati ketua panitia acara, yakni mualim atau pengurus Rafiza Akhram Siraj, dan juga segenap yang lainnya, yakni panitia, dan juga kami menghormati para jajaran asatidzah nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh nggak di sini ya? Alhamdulillah nih ganteng-ganteng semua ini. Insya Allah. Jadi nggak ada lawannya. Tidak ada lawannya. Ya kalau yang namanya santri, ya santriwan, kecuali santriwati kan. Ini kalau santri berarti santriwan, berarti nggak ada lawannya. Lawannya nggak ada di sini maksudnya. Ya, ini orang-orang pilihan alhamdulillah. Para santriwan Pondok Pesantren Al Hidayah Al Mumtazah, yang mudah-mudahan ini santrinya semua ini orang-orang yang sukses. Sudah mendapatkan hidayah juga sukses insyaallah. Dia juga terhormat. Jadi mumtazah terhormat. Kemudian yang hadir ini para santri orang yang terhormat. Ya bukan hanya di sini, nanti insya Allah ketika keluar dari pondok, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, kesenangan, insya Allah keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innalhamdulillah wa syukurillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, saya jauh dari Bekasi Utara, Tarumajaya, bisa bersilaturahim ke tempat ini, ke para santri yang ganteng-ganteng, yang mudah-mudahan manfaat bagi kita. Insya Allah dengan silaturahim ini semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan rezeki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salat bertabur salam semoga tercurah kepada penghulu alam yang mendobrak alam biadab menjadi alam yang beradab, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikut yang setia, yang istiqamah dalam menjalankan sunnahnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para santri, adik-adik sekalian, kalau saya bilang anak-anak, mungkin saya masih terlalu apa namanya, belum tua ya, masih terlalu muda. Ya, jadi adik-adik sekalian, para santri Al Hidayah Al Mumtazah, kalaulah kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, itu karena rasa kita cintanya kepada baginda Rasul. Insya Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasul yang memberikan suri tauladan kepada kita, yakni tak lain kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada. Kalau santri ini yang namanya solawat mungkin setiap hari bersolawat, betul? Sudah barang tentu bersolawat. Karena yang namanya solawat itu sudah Allah firmankan, Allah memberikan informasi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Mungkin ayatnya sudah hafal semua nih. Ini kalau kelas 6 ya, kelas 6 jadi mu'alim kan? Mu'alim itu mungkin sudah diajarkan tampil menjadi khatib. Betul ya? Betul apa betul? Ya, luar biasa. Itu ketika dia baca khutbah, dia berkhutbah, itu ayat tadi dibaca. Apa bunyi ayatnya? Ya kalau ustadznya sudah semua, coba santri, apa ayatnya itu? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ini enakan dulu kalau berdiri nih. Hah? Bebas ya? Ya saya berdiri dulu, ntar kalau sudah capek baru duduk. Maaf. Allah saja bersolawat dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kenapa itu Allah bersolawat pada Nabi? Artinya Allah ampuni dosa-dosa Nabi. Sudah barang tentu karena dimaksum. Karena kalau sudah dimaksum itu bebas daripada dosa. Insya Allah. Tapi kalau kita banyak dosa kita, ngaku aja udah banyak dosa kita. Tapi insya Allah kalau di penjara suci, kalau contoh pesantren penjara suci ya, misalnya penjara suci, insya Allah itu dosanya sudah berguguran insya Allah. Insya Allah. Karena kalau sudah di penjara suci, di pondok insya Allah dia nggak macam-macam. Insya Allah saling sayang menyayangi terhadap temannya, ya sahabatnya, seperti saudara. Ini saudara kita ini luar biasa. Ya. Ini memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat yang santun ya kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena Rasulullah kalau tidak punya sifat yang santun kepada sahabat-sahabatnya, mungkin sudah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan dzul qalbi, bahwa Rasulullah itu punya sifat yang santun kepada sahabat-sahabатnya, yang saling menasehati kepada sahabat-sahabatnya. Maka ketika Rasulullah itu datang di depan sahabat, maka sahabatnya terus dia merangsek ke hadapan Rasulullah, itu bertanya apa yang memang tidak tahu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga anak-anakku sekalian ini, adik-adik itu sama teman-teman di sini seperti saudara. Tidak ada rasa iri dengki, insya Allah. Bagaimana tidak saudara sekalian? Itu yang namanya makan saja, makan saja sepiring, bukan sepiring berdua. Ya, bisa sepiring berlima, betulnya? Masalahnya nanti ketika kita keluar dari pondok ini ada kenangan-kenangan yang sangat luar biasa. Benar ya? Ada kenangan yang sangat luar biasa, kita menghafal terkadang ya umum ustadznya ya, ketika dia suruh menghafal, dia belajar, dia ngantuk ya, nuas dia, tamas, benar. Ada siapa yang suka tidur di dalam kelas ini? Banyak ya? Masya Allah, banyak. Kata ustadznya begini, kum ya, suruh berdiri. Benernya nih? Suruh berdiri. Coba hafalkan yang tadi sudah kita hafalkan sama-sama. Manjada wajada. Tapi jangan istilah itu disalahgunakan. Ini ada dulu gubernur di DKI PLT namanya Ahok. Waktu itu masih ketuanya, pimpinannya Bapak Kiai Haji Sodri. Itu dibecandain itu Ahok itu. Kalau Islam itu ketika kita katakan manjada wajad, siapa yang sungguh-sungguh dapatlah dia, pasti dia akan dapat. Kata Kiai Sodri bilang ini, manjada wajanda, ya. Ini mau belum ngerti, ini mah janda belum ngerti ya. Belum ngerti. Kalau Ustadz tuh udah pernah ngerti, Ustadz mah yang luar biasa, ya. Manjada waduda,
siapa yang jadi janda petuda? Oh enggak begitu. Tapi ini hafalannya sangat luar biasa. Itu terkenang nanti. Akan terkenang nanti ketika kita sudah keluar dari mahat. Sangat luar biasa sekalian adik-adikku ya, para santri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berselawat kepada Nabi, Allah ampuni dosa-dosa Nabi, dan juga para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Maksudnya apa kok para malaikat itu bersolawat kepada Nabi? Artinya malaikat memohonkan ampun agar Nabi Muhammad diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, ucapkanlah salam, berikan penghormatan kepadanya. Maka tadi alhamdulillah ini kita dengar dengan lantunan yang namanya hadrah. Hadrah itu artinya hadir, yang insya Allah hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Rasulullah hadir di tempat ini. Insya Allah apa yang kita minta, karena Rasulullah sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah. Rasulullah jasadnya wafat tidak ada, tapi ruhnya masih ada. Kenapa demikian? Itu kalau ketika orang berziarah ke makam Rasulullah yang berada di Madinah, apa yang diucapkan oleh orang yang berziarah ke sana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Itu Rasulullah mendengar, menjawab. Sebagaimana nih, kalau kita nih para santri ingin juga berkah, al-mabrur, ada istilah kalau santri itu ngalap berkah. Kalau kita ziarah ke makam orang tua kita, mungkin sudah orang tua sudah tidak ada, atau ke makam orang yang sudah kita katakanlah itu makam orang-orang alim. Ketika kita ziarah ke kubur itu, kita ucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlan diyar. Kira-kira penjawabnya itu ahli kubur menjawab nggak? Menjawab. Ya, dijawab oleh kubur. Cuman kita nggak dengar. Kita ini terkadang memang suka kurang peka terhadap apa yang memang sudah seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau masih di pondok pesantren, alhamdulillah sholatnya juga ya tepat waktu, betul ya? Sholat berjamaahnya alhamdulillah memang sudah diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika kita sudah di luar, insya Allah juga sholatnya nggak pernah ketinggalan, insya Allah. Sholat berjamaahnya insya Allah. Ini kelihatan ini santri-santri yang memang sudah istiqomah. Insya Allah. Jadi dijawab. Terkadang memang orang yang ketika itu tidak mau menjawab. Ketika itu sudah apa? Sudah panggil azan misalnya. Tapi tadi ahli kubur itu dia menjawab. Cuman kita nggak dengar. Coba kalau seandainya kita dengar, Assalamualaikum ya ahla diyar. Dia menjawab Waalaikumsalam, kita dengar bagaimana? Bisa pada kabur ya. Untung kita nggak dengar. Artinya memang kita kurang peka. Lebih peka orang-orang ahli kubur. Nah, hadirin para jamaah, para santri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tadi bersolawat kepada Rasulullah dianjurkan. Yang tadi hadrah sudah bersolawat yang sangat luar biasa. Tim hadrahnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
asma'u suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini rasa kita cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa kata Rasulullah yang berselawat 1 kali, maka Allah akan memberikan selawatnya sampai 10 kali. Kita berselawat 1 kali, dengan selawat yang sudah kita baca akan dibanyak balas selawat kita menjadi 10 kali insya Allah. Kalau kita sudah berselawat 10 kali, insya Allah akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kita tidak terasa keberkahan dalam hidup karena mungkin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat ini makna daripada solawat, solawat itu kan jamak daripada sholat, betul? Jamak daripada sholat. Orang yang sholat sudah barang tentu dia akan menjadi berkah. Itu dalam sholat. Orang yang sholat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah diajarkan di pondok pesantren ini, para santri, agar kita sudah melekat dalam diri kita dalam makna sholat itu, secara vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa orang-orang yang sukses itu, saudara sekalian, para santri itu terutama itu sholat. Karena sholat tadi secara vertikal hubungan kepada Allah, mewakili daripada hubungan secara vertikal, hablum minallah. Ini kalau kita baca dalam satu kitab, namanya kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yang kitab Al-Misbah. Itu suatu amalan kita, perbuatan kita, sholat ini mewakili daripada ibadah secara vertikal, hablum minallah. Yang terkadang ya kalau mungkin kalau di pondok pesantren para santri ini sudah tidak diajarkan lagi. Yang mari kita sholat jamaah memang sudah biasa. Tapi ketika nanti di luar itu, ya mudah-mudahan santri juga sudah melekat itu yang nama sholat, sudah tidak disuruh lagi oleh kedua orang tuanya, betul? Betul? Betul apa betul? Benar? Jujur? Kalau sudah keluar dari pondok, insya Allah sholat berjamaah juga nggak pernah ketinggalan. Bangun malam ini insya Allah nggak pernah ketinggalan. Insya Allah. Sekarang alhamdulillah kelihatannya wajah-wajah bangun malam semua, insya Allah. Insya Allah. Makanya kalau wajah-wajah bangun malam, insya Allah tuh kalau dengerin ceramah, insya Allah itu sampai kuat sampai subuh. Hah? Kuat. Yang duduk kuat, yang berdiri nggak kuat. Ya Allah. Ini rasa cinta kita kepada Allah. Rasulullah membimbing kita untuk sholat berjamaah sholat. Karena di dalam Al-Quran itu kan salah global, aqimus sholat wa atus zakat. Tapi ada sholat yang 5 waktu, kemudian sholat sunnah itu yang dibimbing oleh junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi kalau santri itu sholatnya nggak seperti itu. Mungkin berapa rakaat dengan sholat malam, sholat tahajud, benar? Sholat duha insya Allah, kemudian rawatibnya insya Allah, sholat tasbihnya juga insya Allah. Nah ini namanya santri. Ya. Yang tadi kan saya katakan itu bahwa
itu tadi santri Al-Hidayah Al-Mumtazah, orang-orang yang sukses semua. Kalian belum keluar saja sudah sukses. Ya, sudah orang-orang yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan ini kesuksesan nanti sampai ketika sudah keluar, sudah khirismen pondok, insya Allah sukses selanjutnya. Amin. Insya Allah. Terkadang maaf, tuh orang-orang suka meremehkan yang namanya pondok pesantren. Ditanya, kamu namanya siapa? Saya ini sekolah menjadi siswa SMP yang terkenal Al-Azhar misalnya, bangga dia. Ditanya lagi, kamu dari SMA mana? Oh, saya dari SMA yang sudah terkenal. Tapi ketika ditanya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di pondok pesantren. Ya jangan begitu. Tunjukkan saya ini adalah alumni atau sekarang ini ketika di luar saya ini alumni atau sudah masih pesantren di Al-Hidayah Al-Mumtazah. Begitu. Betul? Kita tunjukkan identitas kita bahwa kita seorang santri. Nah ini yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dakwah Rasulullah SAW itu termasuk adalah sifat wajib bagi Rasul. Artinya kita nanti berdakwah tablik sifatnya. Nanti kalian ini semua akan menjadi seorang yang menjadi tablik, menyampaikan kepada siapa? Kepada umat. Kepada umat nanti di luar sana. Kita bangga dengan apa? Dengan pondok kita. Kita juga ketika kita sudah di luar, kita bangga dengan alma mater kita, bahwa kita adalah orang pondok, orang santri. Insya Allah. Jangan takut pokoknya. Kalau yang namanya santri itu dia belajar ilmu agama, insya Allah di luar itu berkah insya Allah. Saya sudah merasakan, alhamdulillah. Ya, nggak punya kantor, kantornya di masjid. Ya, alhamdulillah. Lah kantor di masjid, alhamdulillah melebihi orang yang jadi kantor insya Allah. Berkah. Makanya saya jangan takut ini, jangan takut pokoknya kita belajar agama. Akan ditunggu nanti di luar sana ketika sudah keluar dari pondok pesantren, insya Allah. Maaf ini, kalau zaman sekarang zaman teknologi, kalau sekolah di luar itu kita khawatir sekalian. Khawatir sekali, kenapa? Terkadang sedikit salah sedikit, emosinya sangat luar biasa. Dia tidak amanah, tidak sidik. Dia tidak patonah. Dia tidak cerdas. Terkadang akalnya saja itu kalah dengan nafsunya. Betul ya, betul? Mungkin kalau Ustaz tahu ini sekarang sedang viral ini. Ya, apa yang viral? Itu orang sekolah di luar sana SMP. Temannya itu sampai dikeroyok sekian, sampai ditendang dan lain sebagainya. Masya Allah. Padahal nggak salah, dibully. Bahasa namanya dibully ya. Alhamdulillah sini mengadakannya. Alhamdulillah. Aman Ustaz ya. Aman sini. Ya, insya Allah sama temannya baik, insya Allah. Ya. Itu di luar sana. Jadi maaf. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia sudah ada ilmu agama, insya Allah ada pemfilter dalam dirinya ini. Kolbunya selalu terjaga, insya Allah. Bukan nafsunya dikedepankan, tapi akal pikirannya dikedepankan, hatinya dikedepankan. Banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kalau biasanya dari SD masuk SD, kalau dari SD masuk ke sini ya, SMS Sanawiyah.
Itu biasanya kalau udah lulus dari sanawiyah itu banyak cobaannya tuh. Ya, ada temennya satu keluar, pengen yang satu keluar. Benar? Gue jangan ikut-ikutin udah. Ya, dunia luar itu sangat, ya Allah, masa Allah, luar biasa ini. Ya, pokoknya kalau sudah ikut-ikut di luar nanti banyak pengaruhnya. Dari sisi negatifnya sangat luar biasa. Maka tadi pas saya datang itu, alhamdulillah ada wali santri baru masuk itu, anaknya di sini ada. Ya, ada 2 orang. Ya, wali santri. Insya Allah Pak, anaknya aman di sini di pondok pesantren Pak. Ya, kalau sudah masuk ke dunia luar sangat luar biasa. Ya, apalagi sekarang sudah zaman digital. Maaf, zaman digital. Ini jangan-jangan ini kan sebentar lagi liburan ya, udah ujian kan Ustaz ya? Udah ujian ya. Pengen pulang. Pas pulang mau ngapain? Yang dikejar apa? Hafalan. Oh, hebat banget hafalan aja. Luar biasa. Biasanya itu anak-anak yang sekarang ini usia SMP atau SMA itu yang dikejar itu HP, betul? HP itu mah gampang, itu mah gampang, sebentar bisa nggak? Bisa orang belajar IT sebentar bisa, nggak lama. Tapi kalau sampai kita belajar akhlak, belajar iman itu lama prosesnya, betul nggak betul? Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau itu sampai saat ini beliau sudah tiada, dikenang bagaimana seorang pemimpin dunia. Kenapa itu tadi? Karena akhlaknya, ilmunya yang sangat luar biasa. Bukan karena pintarnya itu tadi, pintar main HP, bukan, betul? Ya Allah. Ini saya bicara begini nih, gak apa-apa saya padukan ini, memang ini adalah contoh-contoh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu yang terutama adalah bimbingan agama yang terutama, baca Al-Quran. Ya, kalau sudah di luar, itu yang tadi saya katakan itu insya Allah manfaat. Bagaimana kalau ustadz itu, kiai kalau sudah pulang ke rumah, ya sudah berada di rumah, jangankan orang yang senang, orang yang sedang kesusahan aja, alhamdulillah ustadz juga udah dapat bagian. Betul nggak betul? Coba orang lagi kesusahan, rezekinya ustadz nih, mimpin sholat aja dikasih uang, betul nggak betul? Ngantar ke kuburannya dikasih uang, betul betul? Belum lagi nanti suruh ceramah matian dikasih uang, juga betul? Bukan orang lagi kesusahan, betul betul? Iya, makanya ustadz itu insya Allah, orang pondok pesantren insya Allah dia tidak akan sengsara, insya Allah. Betul betul. Ustadz kita Ustadz ya. Benar, tanya sama ustadz kita. Ya, benar. Insya Allah dunia dapat juga akhirat dah. Nah, ini santri ini seperti ini. Saya juga pernah jadi santri juga. Makanya tadi saya bisa tuh manjada wajada. Ya, man sobara, man soro ala darbi, apa semua kelas 1 nih. Kelas 1. Ya, ustadznya siapa dulu dong ustadznya? Ya, ustadznya. Ini terima kasih pada ustadz nih, guru kita nih. Nanti ketika kamu sudah selesai, ya itu ingat sama ustadznya juga tuh. Ya, ustadz mudah-mudahan juga nanti keluar dari sini bisa mendirikan pondok pesantren insya Allah. Itu yang kita harapkan seperti itu, masya Allah. Nah, kita tadi menyampaikan kepada orang banyak itu apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita berdakwah itu kepada orang lain dengan cara lemah lembut, mengajak ayo kita sholat itu sangat luar biasa. Mengajak orang sholat tadi nggak gampang, betul? Nih kalau sudah di luar maaf saja nih. Ini kalau orang diajak, kadang-kala ada teman atau misalnya saudara kita, itu kita ajak sholat, belum kita ajak sholat dia sudah bilang, kita masjid misalnya, kirim salam ya. Ada yang begitu? Ada. Kita mau berangkat ke masjid nih, apa dibilang? Kirim salam ya, katanya. Kirim salam ustadz, misalnya jadi ustadz. Kirim salam. Sebilang mau kirim salam sama siapa? Ngeledek kita dia. Dan ngeledek, udah biarin saja lah, apa-apa. Ya, saya katakan ini,
Kirim salam ke siapa? Mau kirim salam sama malaikat Israel. Ya Allah. Ya. Ternyata orang-orang seperti itu dia menyesal pada dasarnya. Kenapa? Kenapa dulu saya itu tidak belajar agama? Nah, yang tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kita berdakwah. Ketika kita berada di luar, yang terutama itu juga nanti kita ilmu agama kita sudah bagus. Dari mana kita dapat itu? Dari pondok pesantren. Pesantren mana? Al-Hidayah Al-Muntazah. Ya, membekas itu. Itu sangat luar biasa, Pak. Anakku sekalian, sangat luar biasa. Makanya bekal ketika kita pondok pesantren ini, kita cari sebanyak-banyaknya kecerdasan yang Anda punya ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kalian akan tunggu di masyarakat nanti. Ya contohnya misalnya ketika kita dari pondok pesantren, ya paling tidak kita yang namanya Al-Quran sudah apa? Sudah menguasai insya Allah ilmu tajwidnya insya Allah. Nah karena tadi kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah itu kan orang banyak sholawat. Yang kedua orang yang memang banyak membaca Al-Quran. Kita kaji Al-Quran. Yang insya Allah ini sudah hatam semua Al-Qurannya. Bahkan mungkin sudah ada yang hafal insya Allah. Ada yang hafal sampai 32 juz ada. Ada. Awas. Karena pada anak-anak pondok sampai 32 juz, 30 juz ya. Insya Allah nanti ini hafalan Al-Quran kalian ya. Kemudian bahasa juga yang Anda miliki, ilmu kalian nanti akan berguna di masyarakat nanti insya Allah. Makanya itu kalau kita sudah keluar dari pondok, itu terutama itu tadi bacaan Al-Quran juga harus kita perhatikan. Tapi insya Allah sini baca Al-Quran sudah fase-fase semua insya Allah. Ya Allah. Ini namanya santri. Ini maaf ini kalau di luar ini masih ada yang bacaannya misalnya nih, bukan santri sini. Ketika dibaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada orang juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu? Enggak ada di sini mah. Hah? Ini kalau yang suka begitu apa tuh? Orang mana tuh? Hah? Orang yang belum belajar. Ya, itu biasanya orang dari Jawa ya. Ada dari Jawa saat ini ada? Enggak ada. Ya tapi enggak semua dari Jawa, Ustaz dari Jawa enggak. Kita yang belum belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sini insyaallah fase-fase semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini biasanya kalau hal itu kita baca, kalau imam di sana di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada bismillahnya itu tidak dijahar. Ada pernah ke sana ya? Atau kita dengar suka di mana tuh? Ya, di HP itu kan, di pengajian itu. Itu dia baca namun tidak dijaharkan di sir, ya. Tapi bukan berarti tidak dibaca. Ya, maaf ini. Karena yang namanya itu Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Jadi dalam Al-Qur'an itu 7 ayat yang diulang-ulang itu namanya surah Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim kemudian sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat? 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
berapa tadi? 7 ayat. Nah, ini kan mazhab Imam Syafi'i, jadi itu dijahar ya. Sini pakai dijaharkan ya. Bismillah jahar. Jahar. Ya, atau dikeraskan. Memang ada juga yang tidak dikeraskan. Ya, itu namanya disir. Nanti kalau santri-santri berada di luar nanti ada yang seperti itu. Ya, ada tadi bismillahnya tidak dijahar. Bismillah. Benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terus tadi. Ya. Nah, itu namanya tadi disir. Nah, ini adalah memang pendapat seorang imam, namanya Imam Hambali Ahmad bin Hambal. Nah, di sana itu di Saudi itu pakainya Ahmad bin Hambal, Imam Hambal. Nggak usah heran lagi, itu sudah ada, memang sudah ketentuan seperti itu. Ya, sudah ada itu. Apa namanya? Dia punya pendapat seperti itu. Ya, artinya bukan tidak. Kalau tidak dibaca, berarti cuman hanya 6 ayat, betul nggak? 6 ayat. Tapi memang ada pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, itu dimulainya tidak dengan bismillah, dimulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu termasuk 6 ayat. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, nanti dipelajari namanya Mazhabul Arba'ah. Ya. Ada 4 imam yang memang sudah terkenal tadi. Ada satu imam yang masih keturunan Rasulullah SAW. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Satu imam tadi, ya, yang masih nasabnya kepada Rasulullah SAW, namanya Imam Syafi'i. Ini kita kalau di Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mayoritas kita ini. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura itu kebanyakan pakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi semua imam itu hebat-hebat. Ya. Kalau Imam Syafi'i memang kehebatannya umur 2 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Berada di dalam kandungan ibunya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Berarti ngapalnya di mana tuh? Mungkin dalam kandungan kali ya. Sangat luar biasa. Ya. Di antara tadi Imam Syafi'i juga. Nah, tadi ini anak kekerasan karena Imam Rasulullah itu punya sifat namanya sifat apa namanya? Fatona, cerdas. Ya, fatona. Jadi umatnya juga ini mudah-mudahan cepat cerdas semua. Sampai tadi imam yang pada cerdas semua, sangat luar biasa. Ya. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Para santri, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik mengarang kitab namanya kitab Al-Muwatta. Itu belum belajar. Ya. Belum belajar kitabnya, itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Sangat luar biasa. Saya mau tanya di santri-santri ini, adakah mutolaah, pelajaran mutolaah ya? Ustaz ada ya? Gurunya belum mengajarin, ada yang sudah hafal duluan, ada? Hah? Ya Allah. Ini berarti santri yang hebat Ustaz ya? Ada yang hebat ini. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i juga mengarang kitab yang namanya kitab
Induk daripada kitab fikih. Ahmad bin Hanbal dia berguru kepada Imam Syafi'i. Ya. Tapi tadi di dalam imam tadi memang ada kelebihannya, sifat manusia ada kekurangannya. Imam Hambali yang dipakai oleh Saudi tadi, para Saudi, ya, hafalan hadisnya lebih mumpuni daripada Imam Syafi'i. Ya, mungkin kelebihannya di situ. Masya Allah. Yang artinya itu tadi memang imam-imam itu mengikuti apa? Contoh-contoh Rasulullah orang-orang yang cerdas. Mana mungkin itu menjadi seorang pimpinan? Kalian nanti ketika sudah keluar dari pondok pesantren ini, bagaimana menjadi seorang pimpinan kalau Anda tidak punya ilmu? Orang punya ilmu sangat luar biasa. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Makanya bercahaya semua pada punya ilmu. Alhamdulillah. Bukan al ilmu turun, bayaran naik, bukan. Al ilmu turun, bayaran naik. Tapi insya Allah kalau di pondok pesantren mah bayarannya nggak mahal ya, insya Allah ya. Keberkahannya. Ya, orang tua kalian itu masukin pondok pesantren. Ini mualim semua, kayak mualim ya nih ya. Mualim ya. Yang pergi keluar, ya. Mungkin ngabdi dulu sini ya. Ya, kalau mualim kan ustadz masaan ya. Ada sore, ustadz yang sore ada. Ya, enggak. Kalau pondok lain tuh ada ustadz masaan namanya. Ustadznya itu jam 1:30 adalah masuk lagi kelas. Yang ngajar itu ngajar sore itu. Dia udah ngajar kan? Udah ngajar juga ya. Mualim yang udah ngajar ya. Udah ngajar mungkin dari yang awal tuh anak kelas 1 ya. Dia udah ngajar juga. Itu mualim. Ya, itu sangat luar biasa tadi. Ya. Jadi imam yang tadi memang itu mengikuti contoh-contoh Rasulullah dalam keilmuannya. Makanya kita tiru tadi dari akhlaknya Rasulullah itu, suri tauladannya beliau itu dari sidiknya, dari benarnya yang kita contoh, ya, dari apanya lagi yang kita contoh, dari patonahnya, dari amanahnya, dari tabliknya, itu memang adalah yang memang Allah sudah berikan kepada Rasul kita, ya. Rasul itu termasuk wajib bagi Rasul, ya. Wajib bagi Rasul. Itu harus kita tiru. Yang santri-santri ini, para santri yang sudah di luar nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat dan pertolongan karena dia cinta kepada Al-Qur'an. Jadi ada dua syafaat. Ya, ada dua syafaat itu yang nanti akan menolong kita. Yang pertama dari syafaat itu karena kita banyak bersolawat pada Rasul. Yang kedua adalah syafaat karena kita banyak membaca Al-Qur'an. Itu Al-Quran mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Ketika nanti kita sudah masuk ke liang lahat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran tetap memberikan syafaat kepada kita insya Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, maka akan memberikan syafaat pertolongan kepada siapa? Kepada kita insya Allah. Jadi ketika kita meninggal nanti, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tua-tua, mungkin pimpinan kita sudah, pimpinan pondok sudah tiada, sebagai generasi-generasi penerus nanti. Ya, ketika di alam kubur, kita sendiri apa sama siapa? Di sana kita tidak sendiri. Sama siapa anakku sekalian? Sama Al-Quran. Sampai itu tadi di samping kita, ketika itu bertemu dengan malaikat Munkar wa Nakir, ya, itu ada pancaran yang satu di samping kita itu. Kenapa kamu ini kok nggak mau pergi? Saya akan tanya orang ini. Ini adalah saya selama ketika berada di dunia, saya adalah temannya. Sebagai temannya. Apa temannya tadi? Al-Quran. Coba sampai di situ tuh. Jadi teman kita nanti sampai hari kiamat, sampai sekarang ini teman kita teman Al-Quran.
Maka itu yang namanya santri itu kan nggak lepas dari Al-Quran, betul? Habis maghrib baca Al-Quran, kemudian habis asar, kemudian habis zuhur, kemudian juga isya, juga subuh. Itu Al-Quran nggak ditinggal. Ya, mungkin di samping itu ada amal-amal seperti ratib kan ya. Ratib itu dari itu isinya itu Al-Quran, dan juga isinya di dalamnya itu adalah sabda-sabda Nabi, ya hadis-hadis Nabi. Jadi sudah amalan-amalan para ulama-ulama kita itu akan menjadi baik dalam kehidupan kita karena kita cinta kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Para santri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat nanti sampai ke hari kiamat kita akan dapatkan itu. Nah, sampai begini. Kenapa kita cinta kepada Al-Quran? Karena di situ adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah, ya, Sayyidah Aisyah. Wahai Ibunda Aisyah, mal akhlaqu Rasulullah? Apa sih akhlaknya Rasulullah? Pengen tahu akhlaknya Rasulullah seperti apa? Kemudian dia jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya para santri ini, kalau kita mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti kepemimpinan Rasulullah SAW, insya Allah Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Mungkin sini ada yang mengajarin satu-satu ini, mengajarin semua dalam tahsinnya Al-Quran, bacaannya bagus. Insya Allah ketika di luar nanti, yang mudah-mudahan manfaat dari untuk hidup kita, insya Allah untuk orang lain, insya Allah. Para santri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa apa yang pertemuan saya pada malam hari ini, saya mohon maaf karena saya alhamdulillah ada wasilah dari murid saya ini yang sekarang sudah menjadi muallim, yakni Rafiza Akram. Itu dulu murid saya masih SD dia, ya, belajar Al-Quran. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ke sini, ya, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ya, dengan silaturahim ini Allah akan memberikan umur panjang dan rezeki yang banyak bagi kita, dan berkah bagi kita insya Allah. Dan mohon maaf, saya ini sebelumnya bukan Ustadz kondang saya ini, ya, Ustadz kondangan, Ustadz kondangan, ya. Tapi alhamdulillah berkah, karena berkahnya ilmu dari guru-guru kita, ilmu dari pondok pesantren. Kalau nggak dari pondok pesantren nggak mungkin bisa seperti ini, ya. Nggak bisa kita mengabdi di masyarakat. Makanya saya katakan ini juga, insya Allah santri-santri ini insya Allah akan bahagia, manfaat untuk dunia dan akhiratnya, amin. Mungkin dari kami, ya, mohon maaf apabila ada kurang khilafan apa yang kami sampaikan. Para asatiz, mohon maaf para asatiz, ya. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.